warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Aras dengan NIM 2320203886208028. Saya mahasiswa semester 1 dari Institut Agama IAIN Parepare, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu mengenai resensi. Adapun yang akan saya bahas pada materi kali ini mencakup pengertian resensi, unsur resensi, jenis resensi, tujuan resensi, dan manfaat resensi. Nah, untuk lebih lanjut, langsung saja kita masuk kepada video pembahasannya. Pengertian resensi. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai isi karya agar dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk ikut menikmati atau tidak. Jadi, dengan adanya resensi, kita tidak membuang-buang uang dan waktu sebelum menikmati bacaan atau tayangan tersebut. Unsur resensi. Ada beberapa bagian atau unsur dalam menyusun sebuah resensi. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan struktur dari resensi yang paling penting dan menentukan apakah resensi dari suatu karya itu menarik atau tidak hanya dari satu kalimat saja. Kemudian yang kedua adalah data buku. Struktur resensi yang kedua adalah data buku. Terdapat beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk mencantumkan identitas buku. Poin tersebut meliputi judul buku, nama penulis buku yang akan diresensi, tahun terbit buku, lokasi penerbit, ketebalan buku, serta harga buku. Yang ketiga adalah pendahuluan. Dalam menulis suatu pendahuluan, suatu resensi bisa membuat pembaca merasa tertarik. Penulis bisa membahas sesuatu yang sedang tren saat ini, kemudian menghubungkannya dengan judul buku yang akan diresensi. Tidak perlu di sini resensi tidak perlu terlalu panjang, cukup 1-2 paragraf yang membahas informasi menarik, kemukakan masalah, lalu solusi yang terdapat di buku yang akan diresensi. Dengan begitu, pembaca akan merasa bahwa buku itu cukup relate dan pembaca tidak sadar sedang digiring untuk membaca buku tersebut. Yang keempat adalah tubuh dan pernyataan. Pada bagian tubuh atau pernyataan, inilah poin penting yang dalam suatu resensi. Di sini resensi tidak perlu banyak basa-basi pada bagian ini karena pembaca akan bosan dan mereka tidak menemukan informasi yang mereka cari. Pada bagian tubuh, resensi bisa mengemukakan opini mengenai buku tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang dibahas. Sertakan pula kutipan yang singkat mengenai penggalan naskah yang dirasa menjadi selling point dari karya tersebut. Yang keempat adalah penutup. Pada bagian kesimpulan, tuliskan dalam ringkasan karya dengan bahasa yang jelas, singkat, dan padat. Pada bagian ini, berikan diksi yang sifatnya persuasif agar pembaca tertarik dan melebuhkan hati untuk membeli karya tersebut. Jenis resensi. Nah, terdapat 3 jenis dan tujuan dari resensi berdasarkan isinya. Namun, jenis resensi ini tidak baku dan bisa diterapkan secara bersamaan dalam suatu resensi. Nah, berikut adalah jenis-jenis resensi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah resensi deskriptif. Resensi ini adalah resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Nah, resensi yang kedua adalah resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang isinya hanya berupa informasi mengenai hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang ketiga adalah resensi evaluatif. Resensi ini adalah resensi yang menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang buku hanya dijadikan sekilas, bahkan hanya dijadikan sebagai ilustrasi. Yang keempat adalah resensi informatif dan evaluatif, yaitu resensi yang merupakan perpaduan dari 2 jenis resensi. Nah,
resensi ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku dan hal-hal yang penting yang ada di dalam buku, resensi ini juga dinilai paling ideal karena bisa memberikan laporan yang lebih lengkap dan memadai. Yang kelima adalah resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi ini biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi. Resensi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, resensi membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. Kemudian yang kedua adalah memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. Yang ketiga, memahami latar belakang serta alasan suatu karya dibuat. Yang keempat, memberikan masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang kelima, mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang akan diresensi. Kemudian yang keenam, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif kepada pembaca mengenai karya yang akan diresensi tersebut. Yang ketujuh, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Manfaat resensi. Yang pertama adalah manfaat resensi untuk pembaca. Dengan adanya resensi ini, pembaca dapat mempertimbangkan sebelum membeli suatu buku. Tulisan yang dibuat resensi ini akan memengaruhi apakah karya tersebut sesuai dengan selera dan harapan para pembaca. Kemudian, manfaat yang kedua adalah manfaat resensi untuk resensi. Yang pertama adalah manfaat eksistensi. Nah, resensi dapat berkarya dengan mengulas suatu buku, memberikan penilaian yang objektif, serta memengaruhi pembaca agar mereka membaca buku atau karya yang mereka ulas. Nah, resensi merupakan media agar tulisannya dapat dikenal secara luas. Kemudian manfaat yang kedua adalah menambah penghasilan. Nah, resensi akan mendapat royalti atau honor jika tulisannya itu dimuat di surat kabar, majalah, atau kanal berita online. Kemudian manfaat yang ketiga, menambah keilmuan dan kreativitas menulis. Resensi dapat melatih kemampuan menulisnya setiap kali ia mengulas suatu buku. Nah, semakin sering beresensi membaca buku, maka ia mampu menghafalkan dan memahami suatu bacaan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah manfaat untuk penulis buku. Nah, manfaat resensi bagi penulis adalah mendapatkan umpan balik atau feedback atas karya yang telah mereka buat. Nah, penilaian akan isi, kelemahan, atau kelebihan atas suatu buku akan menjadi masukan untuk penulisan karya selanjutnya. Selain itu, resensi juga dianggap sebagai apresiasi atas karyanya. Apakah resensi itu diterima di masyarakat atau tidak? Kemudian manfaat yang keempat adalah manfaat resensi bagi penerbit. Nah, resensi dianggap sebagai media promosi atas suatu buku yang diterbitkan oleh penerbit. Nah, dengan adanya resensi, diharapkan buku tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian manfaat yang kelima, yang terakhir adalah manfaat resensi bagi media massa. Nah, resensi ini merupakan juga bentuk nilai yang dapat meningkatkan pemasaran melalui media massa. Demikianlah materi yang saya paparkan tadi mengenai materi resensi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi itu bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Demikianlah presentasi kali ini, saya tutup dengan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.